Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang obat dan penggolongan obat. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Faisal Abdurrahman Manabung, Vinka Ivels Joan Politon, Sartika Stefani Kehirupan, dan Ananda Natalia Turangan Biasa. Poin yang akan kami bahas yaitu tentang definisi obat, penggolongan obat, kegunaan dari obat. Definisi obat. Obat adalah setiap zat kimia atau alami maupun sintetik yang selain makanan yang mempunyai pengaruh atau menimbulkan efek terhadap organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis, maupun biokimiawi. Penggolongan obat. Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/Angka Romawi 10/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/Angka Romawi 6/2000. Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat ini terdiri dari yang pertama, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Penandaan obat bebas. Penandaan obat bebas diatur berdasarkan SK Menkes RI nomor 2380/A/SK/Angka Romawi 6/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan untuk obat bebas terbatas. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau atau TC 396 dengan garis tepi warna hitam seperti terlihat pada gambar sebagai berikut. Contoh obat bebas bisa kita lihat pada gambar yang tertera di slide. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Pada penyerahannya, oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan membuat pemberitahuan berwarna putih seperti contoh yang ada pada gambar. Penandaan obat bebas terbatas. Penandaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 2380/A/SK/Angka Romawi 6/83. Tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam seperti terlihat pada gambar berikut. Contoh obat bebas bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide. Obat keras.
Pengertian obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Yang kedua, semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral. Yang ketiga, semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. Penandaan obat keras. Adapun penandaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 026-SK/Angka Romawi 8-1986 tentang tanda khusus obat keras. Daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi seperti yang terlihat pada gambar berikut. Contoh obat bebas terbatas bisa kita lihat pada gambar. Obat psikotropika. Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi yang pertama psikotropika golongan 1 merupakan psikotropika yang hanya dapat dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, namun tidak dapat digunakan dalam terapi. Karena psikotropika yang ada pada golongan ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Terdiri dari 26 macam, mulai dari psilocybina, etisiklidina, tenosiklidina, bromalefetamin, dan lain-lain. Yang kedua, psikotropika golongan 2. Golongan 2 terdiri dari psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan, dapat digunakan untuk terapi maupun ilmu pengetahuan. Namun, tetap saja berpotensi cukup kuat untuk menimbulkan sindrom ketergantungan. Contoh psikotropika golongan 2 ini terdiri dari 14 macam, mulai dari dexafetamin, amfetamin, metamfetamin, levamfetamin, dan lain-lain. Yang ketiga, psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan ini banyak digunakan untuk terapi dan keperluan ilmu pengetahuan, serta berkhasiat dalam pengobatan. Potensi yang dimiliki untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan adalah sedang, terdiri dari 9 macam, mulai dari siklobarbital, amobarbital, pentobarbital, butalbital, dan sebagainya. Yang keempat, psikotropika golongan 4. Golongan 4 terdiri dari psikotropika yang sangat banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan terapi. Selain itu juga berkhasiat dalam pengobatan. Potensi yang dimiliki untuk menimbulkan sindrom ketergantungan pun ringan. Terdiri dari 60 macam, mulai dari diazepam, bromazepam, alobarbital, nitralsepam, dan sebagainya. Penandaan obat psikotropika. Untuk psikotropika, penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras. Maka obat-obatan psikotropika, termasuk obat keras,
Hanya saja karena efeknya dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan, sehingga dulu disebut obat keras tertentu. Sehingga untuk psikotropika penandaannya lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Contoh obat psikotropika bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, kelima, obat golongan narkotika. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, opium, heroin, dan kokain. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin dan petidin. Narkotika golongan 3 berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein dan etilmorfin. Contoh dari obat narkotika bisa kita lihat pada gambar. Penandaan obat narkotika. Kemasan obat golongan ini ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat palang plus berwarna merah. Contohnya seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu kegunaan dari obat. Sebagai penyediaan unsur-unsur yang kurang dalam organisme, misalnya vitamin, garam mineral, dan hormon. Pencegahan penyakit atau infeksi, misalnya vaksin. Melawan infeksi, misalnya kemoterapi, termasuk antibiotik. Sebagai pemblokiran sementara dari fungsi normal, misalnya anestesi umum dan lokal serta kontrasepsi oral. Berperan sebagai koreksi fungsi yang rusak. Di fungsi misalnya kardiotonik untuk pengobatan gagal jantung kongestif, hipofungsi misalnya hidrokortison untuk pengobatan insufisiensi suprarenal, hiperfungsi misalnya metildopa pada hipertensi arteri sebagai detoksifikasi tubuh misalnya penawar racun, bahan pembantu diagnostik misalnya senyawa radiopaktif. Sekian dari video kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.